Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mengulas tentang apa itu malicious code. Dan biasanya kita mengenal malicious code ini sebagai sebuah virus. Nah, sebetulnya virus itu adalah bagian dari malicious code. Mengapa sampai dinamakan dengan virus? Mengapa yang lain juga dinamakan dengan virus? Sebetulnya malicious code itu nanti banyak sekali, tetapi kecenderungan orang sekarang ini memahami sebuah program yang tidak terdeteksi oleh sistem, yang tidak dikenal oleh sistem, yang dapat merusak sistem itu dikenal sebagai virus. Nah, apa itu malicious code? Malicious code atau kita singkat dengan MC merupakan sekumpulan perintah yang dapat mengeksekusi suatu sistem. Jadi MC ini berupa pemrograman. Jadi sekumpulan perintah yang berbentuk program yang nantinya dia digunakan untuk mengeksekusi sebuah sistem. Nah, sistem yang dimaksud adalah sistem operasi, di mana di dalam sistem operasi itu nanti ada file-file yang sifatnya execute, artinya yang bisa dieksekusi. Nah, MC ini dia akan mengeksekusi program-program yang ada dalam sebuah sistem operasi. Nah, tujuannya apa dari MC ini? Tentu saja tujuannya dia akan memperoleh sesuatu atau dia akan mencari sesuatu, karena MC ini pastinya dibuat oleh seseorang yang kita kenal dengan yang namanya hacker. Nah, dia akan menyusupkan malicious code ini ke dalam sebuah sistem dan dia akan mencari sesuatu yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, beberapa contoh dari malicious code ini ada Trojan horse, kemudian ada virus, kemudian ada worm, ada bakteria, ada zombie, ada rabbit, ada bom logika. Nah, di sini adalah virus di sini. Nah, sehingga keumuman orang itu menyebut Trojan itu juga virus, kemudian komputer worm juga virus, bakteria juga virus, zombie virus, rabbit virus, bom logika juga virus. Intinya sesuatu yang menyerang sistem itu dinamakan dengan virus. Ini yang saat ini dipahami oleh banyak orang. Nah, ternyata virus itu adalah salah satu dari sekian banyak malicious code. Dan ada juga yang menyebut malicious code ini sebagai malware. Jadi ada malware, namanya malware. Nah, malware itu nanti ada ransomware. Jadi ini berkembang, sekarang sudah berkembang banyak sekali. Kemudian ada Trojan itu sendiri, kemudian ada worm, ada zombie, ada virus dan sebagainya. Sehingga malicious code itu juga dinamakan sebagai malware. Nah, mengapa muncul sebuah malicious code? Kenapa ada orang yang sengaja menciptakan kode-kode yang sifatnya bisa merusak sistem? Tentu saja karena yang pertama adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ketika seorang telah menguasai dalam satu bidang, misalnya bidang pemrograman, tentunya dalam pikirannya tidak hanya stagnan atau berhenti di dalam dia menjalankan program yang monoton seperti itu terus. Pastinya dia akan berpikir, bagaimana kalau saya membuat sesuatu yang nanti sekiranya bisa saya gunakan untuk contohnya untuk masuk ke dalam sistem orang lain. Nah, ini karena perkembangan teknologi yang pesat, kemudian para programmer yang expert seperti itu. Kemudian ada juga karena persaingan bisnis. Jadi saling menginjak bisnis satu dengan bisnis yang lain, akhirnya harus ada serangan di sana. Harus ada sistem yang diserang oleh
musuh atau rivalnya. Ini alasan persaingan bisnis. Kemudian ada alasan lain yang cukup ya bukan menggelikan, tetapi ya karena untuk gitu. Karena kebanggaan merupakan satu kebanggaan ketika seseorang itu bisa membuat pemrograman yang kemudian bisa disisipkan ke dalam sistem lain, sehingga dia bisa memperoleh informasi yang ada di dalam komputernya orang lain. Nah, ini mengapa munculnya sebuah malicious code. Contohnya Microsoft adalah salah satu perusahaan pengembang software ya, yang terkemuka, yang mungkin saat ini persentasenya juga sangat besar, karena sebagian besar juga menggunakan produknya dari Microsoft, termasuk Windows itu juga Microsoft. Nah, perusahaan besar penghasil software seperti ini tentu saja mereka punya sebuah benteng ya, benteng dari adanya serangan dari luar. Nah, Microsoft sendiri itu sampai-sampai harus menguji dirinya sendiri dengan cara membayar programmer handal. Untuk apa? Untuk dibayar. Jadi mereka itu dibayar untuk membobol software buatan dari Microsoft ini. Artinya apa? Supaya terjamin bahwasanya sistem atau software yang diciptakan, yang dibuat oleh Microsoft ini memang benar-benar teruji kehandalannya dari sebuah serangan dari luar. Makanya dari itu Microsoft itu membayar para programmer untuk bisa membobol sistem yang mereka buat seperti itu. Nah, kemudian di mana malicious code itu? Jadi seorang hacker ketika sudah membuat pemrograman yang nantinya disisipkan kepada sistem lain, di sini ada sarana yang paling mudah dan cepat, yaitu menggunakan jaringan internet. Sehingga seorang hacker itu akan menempatkan malicious code ini ke dalam sebuah jaringan. Ketika MC ini sudah ikut mengalir dalam sistem ini, maka siapapun yang terhubung dengan jaringan internet ini ya pastinya akan bisa terinfeksi seperti itu. Nah, jadi medianya adalah menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian ada beberapa malicious code. Yang pertama adalah Trojan Horse. Trojan Horse ini adalah program serangan secara terselubung. Jadi ini ada kisahnya antara Troy dan Yunani seperti itu. Nah, umumnya Trojan Horse ini dia masuk ke dalam sebuah sistem itu melalui email, sarana email, electronic mail. Nah, biasanya mail server itu akan melakukan scanning dulu. Kalau kita pernah mengupload, memberikan attachment, atau kita mendownload attachment email dari seorang, atau kita mau meng-email keluar untuk menambahkan lampiran ya, attachment, maka mail servernya Google, ini contohnya adalah Gmail, itu akan melakukan scanning dulu dengan antivirusnya. Kalau misalnya file yang akan kita kirim itu mengandung celah, mengandung lubang, mengandung virus, maka bukan hanya virus ya, mengandung program-program yang tidak dikenali oleh sistem, maka akan ada peringatan bahwasanya file yang Anda akan lampirkan atau file yang akan Anda unduh itu mempunyai kerentanan dalam hal serangan malicious code seperti itu. Nah, kemudian ada 3 jenis Trojan Horse, itu ada back orifice, kemudian ada net bus, dan ada sub 7 atau sub 7. Nah, tujuan dari Trojan Horse ini apa? Menghapus file, kemudian mendownload file, download file dari sistem yang sudah diserangnya, kemudian mencuri file, mencuri password, username, kemudian dia memeriksa log keystroke-nya, jadi history dari tombol-tombol yang telah dipencet, yaitu namanya log keystroke. Kemudian dia akan merubah nama file, merename, kemudian terkadang
dia akan memberikan perintah restart terhadap sistem. Ada juga keyboard yang terkunci ya, keyboard lock. Kemudian ada service-service yang ada dalam sistem itu yang di disable. Nah, ini jenis Trojan horse, serangannya seperti itu. Nah, Trojan horse itu diciptakan ya, ini contoh dari Trojan horse sub 7. Jadi dia digunakan untuk memata-matai di dalam sebuah jaringan. Jadi ada sebuah aplikasi yang bisa di-download sebetulnya, tetapi memang riskan untuk mendownload ini, memang riskan karena bisa jadi ketika file yang kita download itu mengandung program-program yang asing bagi sistem, maka ya akan bisa terserang seperti itu. Nah, sub 7 ini bisa di-download programnya kalau ingin mempelajari, tetapi ya tanggung sendiri akibatnya nanti, take your own risk ya. Jadi ya tanggung sendiri akibatnya kalau misalnya nanti ada sesuatu. Artinya kita yang menyarankan tidak bertanggung jawab. Kemudian ada Trojan horse yang versi NetBus seperti ini. Nah, salah satu serangan dari NetBus ini, kalau kita punya komputer dengan CD-ROM, maka dia akan keluar sendiri, tiba-tiba keluar sendiri, dia open sendiri. Ini salah satu bentuk serangan Trojan horse jenis NetBus seperti ini. Kemudian kadang mouse-nya itu lompat-lompat, ketika diklik kiri dan klik kanan itu berbeda, perintahnya itu menjadi berubah. Nah, ini karena sistemnya itu sudah diubah oleh Trojan horse jenis NetBus seperti ini. Nah, kemudian malicious code yang selanjutnya adalah virus komputer. Jadi seperti hanya Trojan, dia juga berupa program yang kemudian dia menempel pada program lain. Tujuannya dia akan memperbanyak diri, jadi akan mereproduksi dirinya sendiri, dan virus ini mampu mengubah dan menghapus sistem arsipnya dan data yang ada di dalamnya. Nah, mengapa virus komputer ini muncul gitu? Karena seperti halnya di Trojan ya, malicious, karena sebuah eksperimen. Jadi aksi unjuk gigi, coba-mencoba begitu. Nah, beberapa serangan dari virus komputer ini adalah dia akan mengambil data penting, misalnya tabel partisi, kemudian ada boot sektor, ini ada di dalam hard disk biasanya. Kemudian dia akan menghapus dan mengubah data, merusak sistem, dan ada tujuan bisnisnya di sana. Nah, virus komputer itu dapat menyerang sebuah sistem komputer itu melalui beberapa cara ya. Yang pertama menggunakan website, World Wide Web ya. Jadi ada sebuah situs yang dia itu tidak mempunyai sekuritas, tidak tersecure, atau bisa kita lihat kalau misalnya kita googling atau kita menuliskan suatu alamat di dalam web browser, itu akan ada HTTP dan HTTPS. Nah, ketika hanya HTTP berarti dia tidak secure, tapi kalau HTTPS maka dia secure. Kemudian virus bisa masuk ke dalam sistem itu karena software bajakan ya, software crack. Kemudian ketika download sesuatu, lalu ada file-file pada jaringan yang bisa berasal dari komputer lain. Kemudian ada attach file, hubungannya dengan email. Jadi kita mengambil file, mendownload file ya, berarti termasuk dalam kategori download. Kemudian ada disk swapping, yaitu pertukaran disk antar user. Kemudian ada software demo, uji coba, dan yang tidak kalah lagi adalah lab komputer. Karena lab komputer itu berarti komputernya dipakai oleh orang banyak, kemudian nanti akan ada device-device yang dibaca di sana, misalnya flash disk dan seterusnya. Nah, ini adalah carrier, tempat-tempat di mana virus komputer itu bisa menyebarkan dirinya sendiri. Nah, bentuk serangan virusnya tadi sudah kita sebutkan, ada virus boot sektor, ada virus executable, dan banyak lagi sebetulnya jenis-jenis serangan virus ini. Nah, ada 3 komponen yang biasanya dimiliki oleh virus secara umum.
ada replication mechanism, yaitu melakukan reproduksi dan berpindah tempat antar komputer. Jadi dia melakukan reproduksi, kemudian dia bisa berpindah tempat antar komputer. Kemudian ada trigger mechanism, yaitu sebuah pemicu yang terdapat di dalam virus untuk melakukan reproduksi. Jadi dalam programnya itu ada sebuah pemicu yang kemudian bisa digunakan untuk menggandakan diri. Kemudian ada group of task mechanism, yaitu bertugas untuk merusak sistem. Contohnya ada menghapus, merubah, kemudian konfigurasi sistem, kemudian penurunan kinerja komputer atau performa komputer, kemudian menghambat jaringan dan sebagainya. Nah, ini tugas dari virus seperti itu. Nah, kalau dulu di tahun kira-kira tahun 2003 ya, 2003 itu ada virus. Waktu itu saya masih menggunakan penyimpanan floppy disk ya, disket, dan ada namanya virus Woro. Jadi ada gambar seorang perempuan ketika disket saya dimasukkan ke dalam komputer, maka akan ada virus yang ikut di sana, dan tiba-tiba dia akan masuk dalam Explorer. Ada juga yang langsung mengganti wallpapernya dengan gambar si Woro ini. Nah, kemudian ada worm ya. Jadi worm itu cacing ya, program yang dapat mereplika dirinya sendiri. Kopian atau replika tadi itu akan dikirim ke komputer lain, dan medianya sama dengan yang lain, yaitu menggunakan jaringan internet. Ada beberapa tipe worm, ada true worm, ada protocol worm, dan ada hybrid worm. Nah, sedangkan yang membedakan antara ketiganya ini adalah bagaimana dia itu berkembang biaknya. Adakah keterlibatan dari user? Maksudnya begini, terkadang ketika seorang user melakukan pengambilan data dari internet, dari jaringan, kemudian tiba-tiba ada iklan yang masuk. Nah, ketika user ini tidak jeli, maka dia akan mengklik begitu saja, dan otomatis dia akan ikut andil dalam mengembangkan worm ini. Nah, medianya selain ada iklan-iklan ya, iklan sampah yang dari website, itu ada melalui email attachment. Ini adalah serangan yang berasal dari worm. Nah, kemudian apa sih motivasi dari pembuatan malicious code? Jadi tidak hanya virus, worm, kemudian ada trojan ya. Sebetulnya ada banyak sekali hingga saat ini. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ada malware atau ransomware namanya WannaCry. Nah, ini waktu itu memang sangat heboh hingga di negara Indonesia juga terserang servernya. Jadi ratusan negara di dunia ini terserang oleh virus namanya atau ransomware namanya WannaCry. Kemudian ada lagi serangan yang mungkin yang kecil ya, sebenarnya kecil dan sebenarnya tidak merusak, cuma dia menghidden atau menyembunyikan file-file kita. Bahkan dia merename dan menjadikan kopian tadi, renamean dari file kita itu menjadi sebuah shortcut seperti itu. Dan ketika kita klik, maka kita akan ikut menyebarkan, ikut andil dari. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa sih motivasi dari pembuatan malicious code ini dari MC ini? Tentu saja karena tadi kemajuan teknologi, kemudian orangnya itu sudah menguasai betul tentang pemrograman sehingga dia menjadi seorang expert. Maka alasan yang pertama adalah karena pride ya. Jadi ada kebanggaan diri, kemudian ada power. Jadi penguasaan terhadap host lain. Jadi ada unsur powernya. Bagaimana saya bisa menguasai host-host yang ada dalam jaringan.
Dan biasanya yang diserang itu adalah sistem yang lemah atau vulnerable. Ketika ada sistem yang lemah, maka langsung saja dia diserang. Kemudian motivasi yang selanjutnya adalah karena alasan komersial, karena alasan bisnis, ya, serangan melalui website bisnisnya karena memang saingan seperti itu. Jadi dia ditujukan pada domain-domain yang di dalamnya itu terdapat keberlangsungan transaksi finansial, sehingga dia akan merubah angkanya walaupun hanya 100 rupiah dan sebagainya. Kalau dia dilakukan terus menerus, ya pastinya akan bertambah banyak. Sehingga ini adalah unsur komersial, mencari transaksi finansial, merubah nominalnya misalnya untuk keperluannya si hacker ini. Kemudian ada pemerasan. Pemerasan itu biasanya karena serangan yang namanya denial of services. Jadi serangan yang terus menerus, dia akan berhenti kalau dia sudah dibayar, seperti itu. Ini adalah karena pemerasan. Kemudian karena teror. Nah, teror ini bisa dikatakan sebagai terorisme di tingkat negara. Jadi ancaman keamanan suatu negara. Nah, ini jadi sungguh hebat sekali malicious code ini kalau jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, ini beberapa motivasi dari kenapa muncul atau dibuatnya sebuah malicious code. Tentunya ada yang lain lagi, ya, motivasi-motivasi yang lain. Tetapi sisi baiknya adalah ketika banyak sekali serangan-serangan komputer yang muncul, maka banyak pula perusahaan yang, terutama perusahaan keamanan, ya, yang menciptakan sistem keamanan, menghasilkan sebuah produk namanya antivirus. Nah, ini ya dampak positif dari instansi atau perusahaan yang dia memproduksi sebuah antivirus. Jadi mau nggak mau memang ini harus update terus. Jadi ketika ada versi yang free, maka tidak bisa 100% update, hanya di bagian kulit arinya saja kalau ada update. Nah, kalau yang berbayar pastinya di situ ada virus baru, maka akan ada notifikasi dan kita disarankan untuk mengupdate-nya. Nah, bagaimana kemudian mendeteksi malicious code? Karena tidak semua orang yang menggunakan komputer itu tahu, oh komputer saya sedang diserang. Itu tidak banyak yang tahu, walaupun sebetulnya ada tanda-tanda ketika sistem itu sudah diserang, itu akan ada tanda-tanda tertentu. Nah, yang pertama pastinya kita akan mengandalkan yang mana namanya firewall. Firewall ini biasanya bawaan dari sistem operasi, tetapi ada juga firewall yang memang khusus untuk firewall, jadi dedicated, ya, dedicated firewall. Kemudian ada antivirus. Kalau tadi ada virus, sekarang ada antivirus. Nah, ini harus diupdate secara berkala. Kalau pengen antivirus ini bekerja secara maksimal, maka gunakan antivirus yang berbayar, seperti itu. Kemudian ya mau nggak mau kita harus mengenal jenis-jenis dari malicious codes-nya. Jadi serangannya seperti ini, maka saya akan melakukan atau akan menggunakan antivirus yang seperti ini. Akan ada perubahan data, terlihat ada perubahan data di sana, misalnya di Excel atau Word. Bagaimana saya bisa merecovery ulang file-file yang sudah terserang virus tadi. Nah, ini berarti langkahnya sudah langkah penyembuhan kalau seperti itu, ya, karena sudah terserang baru kita mengetahui cara recovery dan reparasinya, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mendeteksi malicious code dan bagaimana cara mengetahui tool apa yang cocok digunakan untuk membuat atau mereparasi atau melakukan recovery. Nah, di sini akan saya tunjukkan sebuah flash disk. Mungkin dari Anda sekalian pernah mengalami ketika kita memasukkan perangkat USB kita di komputer orang lain, atau mungkin di komputer sewaan, atau mungkin di komputer laboratorium, atau di komputer temannya.
tiba-tiba file kita itu menjadi hilang. Nah, saya akan contohkan seperti ini. Saya sudah punya flash disk yang tiba-tiba ini kosong. Jadi ini kosong. Drive G saya itu kosong, tidak ada isinya. Nah, saat kita cek di sini, kita akan cek melalui disk PC, maka di drive G itu sebetulnya ada isinya di sini. Ada sekian giga, ada 2 giga lah. Kita klik kanan dan properties dulu. Nah, ternyata di drive G ini, flash disk saya ini, itu ada 2,74 yang digunakan, tetapi keterangannya di sini dia empty. Nah, seperti ini berarti flash disk saya ini sudah terkena serangan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebelum akan saya kasih tahu cara mengatasinya, kemudian ada juga serangan yang bentuknya lain. Tiba-tiba isi dari perangkat USB kita itu, dari flash disk itu tiba-tiba semua menjadi sebuah shortcut, misalnya seperti ini ya. Jadi ada shortcut. Jadi ini adalah bentuk duplikasi dari virus yang menyerang data kita. Dan sebetulnya data kita itu ada, cuma dia tersembunyi secara sistem atau lock hidden. Jadi istilahnya itu kalau ada flash disk perangkat USB yang tiba-tiba kosong, ketika kita cek propertiesnya kok ada, berarti dia lock hidden. Jadi terkunci ya, terkunci dengan kunci yang sangat dalam sekali. Nah, apakah kemudian bisa dimunculkan kembali isian dari flash disk yang sudah hilang seperti ini? Sebetulnya nggak hilang, tapi cuma dia terkuncinya dengan di ruang tertutup ya. Misalnya kita berada dalam satu ruangan, sebenarnya kita itu ada, tapi kita dikunci dalam. Nah, jadi kan nggak kelihatan. Nah, untuk memunculkan kembali kita menggunakan tools command prompt. Caranya adalah kita buka tool command prompt dengan pencet tombol Windows, kemudian huruf R. Jadi tombol Windows yang ada di keyboard itu, tombol Windows, dan kemudian disertai dengan huruf R. Jadi tombol Windowsnya tidak dilepas, kemudian sertai huruf R seperti ini. Nah, akan muncul dialog box baru namanya Run, dan kita ketik saja di sini CMD. Hurufnya boleh besar, boleh kecil. Nah, kita akan cek dulu drive G yang di sini ya. Dir G .2 enter. Nah, file not found, karena memang sudah disembunyikan oleh virus. Nah, untuk memunculkannya yaitu kita ketik attrib. Nanti Anda sekalian bisa mencobanya kalau misalnya menemui kasus yang sama seperti ini. Jadi flashnya tahu-tahu kosong seperti itu. Attrib, kemudian main S. Main S itu artinya kita menghilangkan atribut sistem. Misalnya di sana ada yang sudah terhidden secara sistem, maka hidden ada satu folder, misalnya folder 123, dan folder 123 itu terkena lock hidden, sehingga hiddennya secara sistem, maka tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maka kita harus membuangnya. Semula dia hidden itu berarti dia punya predikat plus ya. Ada tambahannya secara sistem. Nah, baru kita buang dengan main S. Lalu main H itu berarti H itu hidden, sehingga kalau main berarti menghilangkan hidden. Kemudian slash S semua file dan semua directory seperti itu. Jadi saya ulang, attrib spasi main S spasi main H spasi slash S spasi slash D, baru
kemudian kita cari letaknya itu di mana. Oh, flash disknya itu di drive G. Kita ketik G.2, kemudian semua dokumen. Nah, seperti ini. Jadi drive G, dan siapa yang mau dimunculkan? Semuanya. Tidak peduli ada virus, tidak perlu ada file-file yang lain. Yang penting semua akan kita munculkan. Kemudian kita enter saja. Nah, lama dan tidaknya itu tergantung dari ukuran drive-nya. Kalau kecil ya semakin cepat, kalau besar ya akan memakan banyak waktu. Nah, ini sudah selesai dan akan kita cek dulu dir G. Nah, sudah muncul. Tadi yang di atas di sini saya dir G itu tidak ada file not found, dan sekarang sudah muncul. Dan ketika kita klik di Explorer-nya, nah ini sudah muncul seperti ini. Tadinya ini adalah empty, tapi sekarang sudah muncul. Nah, ini adalah salah satu bentuk serangan ransomware yang tujuannya memang ya dia membuat terkecoh kita ya. Jadi kok terhidden, nah, kita harus format. Nggak perlu ya, kalau misalnya di properties itu kok masih ada, ya kita menggunakan cara seperti ini. Baik, ini bahasan kita tentang malicious code. Jadi sebetulnya banyak sekali ya nanti virus-virus atau program-program yang digunakan untuk menyerang sistem. Tadi saya hanya menyebutkan beberapa, hanya 3, ada worm, kemudian ada trojan, ada virus. Nanti yang jenis-jenis yang lain silahkan bisa dipelajari sendiri. Silahkan ya browse ke sumber-sumber referensi yang valid ya, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.